Wa fit Taurah, ya ibna Adam la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan fa ana Allahu alladzi iqtarabtu ilaika wa bil ghaibi ra'aita nuri. Wa fit Taurah, dan disebutkan di dalam kitab Taurah atau Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalah wa azkat tahiyyati wat taslim. Disebutkan Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia, la ta'jiz, janganlah engkau lemah, antaquma baina yaday, agar engkau berdiri di hadapanku, musallian, dalam keadaan salat. Fa anallah, maka saya adalah Allah, alladzi iqtarabtu ilaik, yang dekat kepadamu, wa bil ghaibi, dan di dalam kegaiban, ra'aita nuri, engkau melihat cahayaku. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa dan umat-umatnya, juga berlaku kepada kita. Agar jangan sampai lemah, malas, merasa lelah, tidak sanggup untuk berdiri di hadapanku, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Musallian, dalam keadaan salat. Karena pada hakikatnya orang yang sedang menunaikan ibadah salat itu, dia sedang berdialog dengan Tuhannya langsung. Innamal musalli yunaji rabbah. Hanya saja pada hakikatnya orang yang salat itu sedang berdialog, berbincang-bincang dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali engkau lemah untuk melakukan itu, wahai anak Adam. Terus engkau menghadap kepadaku melalui ibadah salatmu. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila seorang hamba sedang menunaikan salat dan dia membaca suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala jawab setiap kalimat dan ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia akan menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Maliki yaumiddin, sang maha penguasa, pemilik, raja di hari pembalasan, yakni hari kiamat. Allah jawab itu, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hadzali. Ketika kita mengucapkan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hadzali, ini untuk saya, kata Allah. Wali abdi masa'al, dan hambaku berhak mendapat apa yang ia pinta. Lalu kemudian kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu isinya permintaan kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murka atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu dijawab sama Allah. Hadza li abdi, ini untuk hambaku. Wali abdi masa'al, dan hambaku berhak mendapatkan yang ia minta. Enak sebenarnya kalau kita mengerti makna salat. Betah rasanya kita di dalam salat kalau kita memahami hakikat salat. Jika kita memang mengakui bahwa Allah adalah kekasih kita, bahwa Allah lebih kita cintai daripada diri kita, jiwa, raga, harta benda dan seluruh manusia,
maka kita akan terasa betah di dalam salat, karena pada hakikatnya di situ kita sedang berbicara dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, sedang bermunajat dengannya. Ini pembahagian salat antara hamba dengan Tuhan. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagikan salat antara aku dan antara hambaku, kata Allah, dua bahagian. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Yaitu di dalam suratul Fatihah tadi. Mulai dari kalimat basmalah hamdalah sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu milikku, kata Allah. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, ini milik hambaku, kata Allah. Enak kalau kita memahaminya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi pada hakikatnya orang yang sholat itu sedang berdialog dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Dan ketika ia sedang sujud, disitulah posisi terdekat antara dia dengan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa yusalli fis sujud fad'u faqaminun an yustajaba lakum." Paling dekat posisi antara hamba dengan Tuhannya sedangkan ia di dalam salat adalah pada saat ia sujud. Maka berdoalah, kata Nabi. Pantas dan sangat-sangat cocok agar engkau dikabulkan doamu. Situ. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 hal yang beliau cintai dari dunia kita. Di antaranya beliau mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan curahan mataku, pelipur laraku di dalam salat. Pelipur laraku di dalam salat. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat kana alaihi salatu wassalam idza hazzabahu amrun laja'a ila salatih. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan problem, mendapatkan permasalahan yang rumit, maka beliau berlindung dengan sholatnya. Ketika mendapat permasalahan dalam usaha, pekerjaan, di dalam pergaulan, atau dapat masalah dalam rumah tangga, jangan engkau abaikan Tuhanmu. Ikut sertakan Allah, libatkan Allah dalam masalahmu, maka masalahmu akan teratasi. Bagaimana caranya? Ambil wudhu, kemudian menghadap kiblat dan ucapkan takbir sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat seluruh permasalahanmu akan teratasi, karena kamu melibatkan Allah dalam urusan kamu. Kalau kita hanya melibatkan diri kita sendiri, atau melibatkan teman kita, atau melibatkan pejabat, atau melibatkan orang yang dikenal sebagai jagoan misalnya, itu semua makhluk, dan makhluk itu lemah. Kenapa minta tolong sama mereka? Libatkan Allah, Sang Maha Qahhar, Sang Maha Jabbar, Sang Maha Penguasa alam semesta, Sang Maha Penguasa jagat raya. Masalah apa yang tidak akan teratasi jika Allah engkau libatkan dalam masalahmu? Dan Allah senang jika kamu libatkan di dalam masalahmu. Rajini sholat. Ketika dapat masalah, dapat problem, ambil air wudhu, menghadap kepada Allah, minta kepadanya agar diberikan solusi. Allah akan berikan. Sampai-sampai di sini Allah nyatakan, jangan lemah engkau untuk berdiri di hadapanku dalam keadaan sholat. Bukan berarti Allah bertempat di ujung sajadah kita, bukan. Allah tidak bertempat. Jangan salah paham. Oh, berarti ketika kita sedang takbiratul ihram, Allah di depan sajadah gitu berdiri. Iya, bukan. Maksudnya ilmunya Allah dekat dengan orang yang sholat. Ilmu di sini pengetahuan. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tetapi lebih fokus lagi kepada orang yang sholat. Begitu.